teman-teman podcast, kembali lagi di podcast TVRI Jawa Barat bersama aku Fauzia Sahrullah. Dan kali ini Zia sedang berada di Kabupaten Garut yang memang terkenal dengan kota dodol. Nah, kali ini kita bersama dengan sosok yang sangat menginspirasi, pastinya sudah terkenal di Garut, dengan Akang Gumelar. Halo Akang Damang. Saya alhamdulillah dia. Alhamdulillah ya Kang. Kang, aku pengen tahu nih sejarah Cokodot itu seperti apa sih Kang? Aduh itu ya saya mulai dulu tahun 2009 ya, jadi bukan hal yang mudah karena dulu Akang mengawalinya tuh tidak sengaja. Jadi waktu itu Akang tinggal di Yogyakarta, mamah saya datang ke Jogja bawa oleh-oleh dodol. Lalu pas Akang di dapur mainin coklat, ya ada dodol di meja makan, Akang buka, Akang cemplungin ke Ke coklat, coklat. si dodol itu ya. Terus pas dimakan tuh kok enak gitu ya. Nah akhirnya berpikir karena Akang udah lama ya kuliah kerja di Yogyakarta, pengen ada keinginan pulang kampung ke Garut. Akhirnya pas dimakan itu ya enak. Akang berpikir apakah produk ini yang akan bikin Akang pulang kampung gitu ya. Nah kebetulan waktu itu Akang punya saudara paman almarhum Mang Yusuf, pengusaha jaket kulit di Garut Astiga, dan waktu itu bilang, Kang pulang aja ke Garut karena oleh-oleh di Garut ya itu aja dodol. Kayaknya kalau pakai coklat tuh enak katanya gitu ya, bagus. Akhirnya Akang coba pulang ke Garut. Waktu itu masih belum ada nama ya, produknya tuh antara codot, cokodot, cokodot, codot gitu ya. Akhirnya dipatenin semua, dan ketika ditawarkan ke toko oleh-oleh, yang awalnya tuh ini nih coklat gunung ya, coklat dengan gunung-gunung yang di Garut. Gunung Garut ini ya? Ini juga hasil diskusi dengan paman tuh, kalau cuman jualan coklat isi dodol, kayaknya ya biasa aja ya, dengan sama dengan coklat kebanyakan. Tetapi dengan pas dibalut dengan balutan pariwisata Garut, akhirnya menjadi suatu daya tarik. Tetapi ternyata dia ya, Kenapa nih? setelah saya tawarin ke beberapa toko oleh-oleh, banyak yang nolak. Oh, kenapa? Namanya aneh, cenah codot. Codot. Oh, berarti awal mulanya namanya codot ya? Iya, cocodot. Karena orang Sunda tuh bilangnya cocodot. Iya. Kalau sebenarnya kan pelafalnya adalah cokodot gitu ya. Iya. Coklat with dodol Garut. Oh. Itu singkatan awalnya tuh. Cuman ya karena Ujang cenanya ini teh udah manis, dodol teh kenapa pakai coklat? Iya. Ya, saya bilang ya ini produk baru waktu itu. Jadi dari 10 toko yang Akang tawarin itu hanya 4 yang nerima. Hanya 4 toko? Wow. 6-nya nolak. Kayaknya sekarang semua toko di Garut ada cokodot ya? Kalau sekarang mah beda lagi. Beda lagi. Pada minta ya. Kalau dulu nolak gitu ya, karena memang satu produk baru dan tidak familiar ya, karena memang baru kok ada coklat dalamnya dodol gitu ya kan. Biasanya orang cuma beli dodol kalau ke Garut. Nah karena aneh itu, akhirnya saya bingung, aduh gimana ya caranya supaya bisa masuk ke oleh-oleh. Alhamdulillah waktu itu tuh masa kepemimpinan Pak Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dan ada Pak Diki Chandra sebagai wakilnya, kan mendukung ekonomi kreatif. Lalu Akang bikin acara Garut Gemar Coklat tahun 2009 tuh. Jadi mungkin Akang UKM pertama di Indonesia yang meluncing produk ya. Jadi Akang bikin hajatan gitu di Garut, bikin lomba top model coklat, lalu launching produk coklatnya. Semua toko oleh-oleh di Garut tuh diundang. Setelah itu Akang bikin launching, bikin tawaran ke toko oleh-oleh. Akhirnya dan saat itu juga ada undangan Akang tuh pameran di Jakarta di Panganusa itu, dan media meliput ada dodol di dalam coklat. Nah di situ akhirnya dari berita itu ya akhirnya banyak menarik minat toko oleh-oleh untuk membeli produk cokodot. Nah alhamdulillah saat itu pas di launching, akhirnya beberapa toko oleh memahami bahwa oh ini produk baru dan memang ada usaha dari saya untuk memperkenalkannya, dan akhirnya alhamdulillah beberapa toko oleh-oleh akhirnya mengambil produk cokodot ini ya. Kemudian apakah dulu packagingnya udah kayak gini Kang? Ya dari awal memang dari sudah awal. Seperti ini. Jadi ini ada ceritanya Zia ya. Jadi kalau Akang bikin sebuah produk tuh pasti dengan story-nya. Kalau bikin coklat aja ya banyak coklat sebagai pasaran.
Jadi ini ada 5 gunung Garut ya, ada satu Gunung Haruman. Haruman. Gunung Haruman isinya dark coklat karena Gunung Haruman tuh gunung paling gagah di Kabupaten Garut yang suka dipakai para layang. Letaknya antara Bandung dan Garut. Saking gagahnya itu gunung, saya isi dengan coklat hitam. Coklat Coklat dark. hitam. Lalu ada coklat Talaga Bodas. Talaga Bodas. Berarti kalau Bodas apa? White chocolate. Ya, itu isinya coklat putih, dalamnya dodol Garut ya. juga. Dan ketika Jia nanti berdiri di tengah kota Garut, ada 3 gunung yang kelihatan. Wah. Gunung Cikuray, Gunung Guntur, sama Gunung Papandayan. Jadi 3 gunung itu akan isi dengan coklat milk, coklat yang paling favorit orang sering ambil. Jadi lengkaplah koleksi 5 gunung Garut Cokodot ini dengan isian dodol. Ini yang pertama dodol. kami ciptakan. Itu tuh coklatnya dari mana sih, Kang? Sebenarnya coklatnya aku kerjasama dengan supplier ya, Gia. Kita tidak mengerjakan bean to bar, maksudnya tidak dari kebun, tetapi sudah bekerja sama dengan pengusaha yang tengah, karena usaha coklat itu ada yang dari hulu, tengah, dan hilir sebenarnya. Dan ini sebenarnya pokoknya kalau sejarah Cokodot awalnya ya satu dari ketidaksengajaan, yang kedua dari ngulik wisata Garut ya, karena memang dodol tuh Garut, kalau kita bicara dodol ya Garut. Akhirnya akan gimana caranya ngulik wisata Garut sebagai kemasan dari produk yang akan ciptakan. Terus ada satu lagi sih yang gara-gara dibilang Cokodotnya namanya jelek, akhirnya akan nyiptain juga si Gage Garut Gelis. Gage, Cokodot ini. Garut Gelis. Gage. Kemasannya warna-warni. Tradisional banget ini kemasannya. Tradisional banget, betul. Ya itu gara-gara toko leher. Aku inget tuh Bu Muksin, toko Citarasa bilang, Ujang, nah mereknya Cokodot, kena goreng gitu-gitunya. Aku tuh langsung pikir, ya udah deh bikin Garut Gelis yang cantik gitu ya. Nah kepikiran tuh waktu di Jogja, jalan-jalan di pasar Beringharjo, akan nemuin besek warna-warni lucu gitu ya. Kayaknya cocok deh kalau buat kemasan coklat. Dan alhamdulillah ternyata ketika Akang bikin Garut Gelis ini banyak konsumen yang suka, terutama ibu-ibu sih, karena setelah coklatnya habis kan beseknya bisa dipakai buat tempat bubur, aksesoris atau apa ya kan, lucu banget soalnya. Tapi di sini tuh ada rasa stroberi, kemudian juga ada tiramisu. Itu ini tuh isinya coklat lagi atau dodol rasa stroberi? Ada krim, ada isi dodol juga gitu loh. Jadi lebih inovasi lagi, ada krim. Betul, ada krim dan campuran dodol juga di dalamnya. Kemudian ini katanya pernah juara nih, Kang. Ya, itu nanti kita ceritain perjuangannya. Nah ini dia, selain itu yang pertama kali diciptain selain coklat gunung, coklat besek, yang diciptain berikutnya adalah ini coklat mini update. Update itu akan menggabungkan coklat dengan kehidupan sosial masyarakat atau dengan pengalaman Akang pribadi. Pengalaman Akang. Iya, soalnya ya ada coklat anti galau itu 2010 ya Akang ciptain. Terus ada coklat enteng jodoh, karena waktu itu Akang belum nikah. Ya. Biar enteng jodoh ya. Terus ada coklat rasa sayang. Coklat rasa sayang itu isinya ada coklat putih, hitam, dan milk ya. Intinya apa sih yang nggak buat kamu, semua rasa saya kasih. Jadi semua rasa di dalam itu beda-beda Gia. Nah ini Akang ciptain. Jadi selain nge-mix coklat dengan dodol, terus nge-mix coklat dengan krim buah atau dengan kopi, teh, juga akan mengawinkan coklat dengan kehidupan sosial masyarakat. Dan ternyata berhasil, alhamdulillah. Paling best seller ini ya? Ya, karena memang ya ini tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kan, galau, baper, ingin jodoh, bucin. Sekarang kan yang terbaru ini ada bucin, pantang berdua, ya, cegah balikan, karena kan banyak yang CLBK. Bener-bener. Kalau pas lebaran reunian kan pasti ada yang atau nembak ceweknya nih bawa coklat ya kan? Ya karena sebenarnya dari sejarah Akang bikin coklat di Garut itu karena juga satu tadi Akang cerita gunung ya. Garut itu kan dikenal sebagai Swiss panjang, Swissnya Pulau Jawa. Negara Swiss terkenal dengan olahan coklatnya. Kenapa Garut enggak? Akhirnya kan terkenal juga dengan olahan coklat dicampur dengan dodol gitu ya. Lalu Garut, ya mungkin banyak orang yang tidak tahu, Kabupaten Garut itu adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melahirkan perusahaan coklat. Wow. Bahkan perusahaan coklatnya sekarang tuh terbesar di Asia Pasifik. Dan itu yang akhirnya memotivasi Akang untuk mengembangkan olahan coklat di Kabupaten Garut, dan alhamdulillah berhasil. Sekarang Garut
kaya dengan kuliner ya, Kulinernya. dodolnya, kerupuk kulitnya, bahkan Coklat. sekarang tiba-tiba ada Iya. coklat gitu ya, alhamdulillah. Dan Cokodot sekarang menjadi produk favorit ketika orang datang ke Garut pasti pada beli coklat Cokodot. Iya, betul sekali. Kemudian nih Kang, untuk Akang pernah nggak sih kayak membandingkan nih, wah ini coklat yang Akang punya sama yang di Swiss mungkin? Nah, Pernah dibandingin gitu nggak sih? ya sebenarnya ketika tadi kan Akang juga mencoba kan ikut ke beberapa kompetisi di luar negeri ya. Ternyata bisa diterima kan kita juga sering pameran di beberapa negara karena Cokodot pernah mewakili Indonesia ke pameran coklat dunia di Itali, di Paris, bahkan sebenarnya dulu sebelum Akang punya perusahaan Cokodot kan kerja Oh, dulu kerja. dan ketika Akang buka usaha Cokodot kan akhirnya jadi malah keliling dunia. Nah, jadi Cokodot itu seringkali berpameran di beberapa negara dan alhamdulillah antusias dari Bisa bersaing ya? ya dari peserta pameran, dari konsumen luar negeri itu sangat luar biasa. Antusias dengan Cokodot ini ya? Tapi orang luar negeri pun aneh nggak sih Kang dengan nama wah Cokodot gitu? Sebenarnya kalau buat orang luar negeri, Cokodot nggak aneh karena apa? Coko, Coko, dot, dot. titik. Jadi titik coklat artinya. Oh iya ya. Kalau buat orang Sunda aja nih. Orang Sunda ya. Oke. Kalau buat orang bule masih malah titik coklat gitu kan Titik artinya. coklat ya, bener-bener. Mereka berpikirnya seperti itu. Oke. Gitu. Nah kemudian nih Kang, selain produk ini apakah Akang ada inovasi lagi nggak nih Kang? Dari coklat dodol atau ada coklat lain mungkin Kang? Sebenarnya ketika Akang menciptakan sebuah produk itu kan memang ada faktor dedeyeun, ketagihan ya. Jadi ketika Akang udah berhasil membuat coklat isi dodol, akhirnya Akang mendiversifikasi dodol. Artinya apa? Akang setelah berhasil menggabungkan cita rasa internasional coklat dengan cita rasa tradisional dodol, coba Akang ngulik lagi ada brownies. Brownies kan asli cake bantat dari Amerika. Akang coba gabungin dengan dodol, akhirnya ada brodol, brownies dodol. Wow. Ya. Lalu Akang juga coba modifikasi dodol dengan bentuk lain, misalkan ada bakso dodol, bakso ada dodol. dodol dan sebagainya. Sebenarnya ini harusnya sih dimainkan oleh pengusaha dodol ya di Garut, tetapi ya mungkin belum ada yang mengembangkan. Ada keberanian juga mungkin ya. Ya, akhirnya Akang malah perusahaan olahan coklat yang akhirnya ngebina beberapa UKM di Garut untuk mengembangkan diversifikasi dodol dan alhamdulillah berhasil. Dan dipimpin oleh Akang sendiri ya di Garut ini? Di Garut ada perkumpulan UKM Gapura yang memang akan langsung bina dan memang alhamdulillah berkembang dan terus ketika Cokodot berkembang besar juga UKM Garut juga ikut berani untuk memasarkan produk-produknya dan alhamdulillah sekarang kan Garut juga sebagai tujuan wisata juga mempunyai produk oleh-oleh yang sangat banyak. Iya sekarang beraneka ragam banget oleh-oleh Garut. Karena jadi, kalau nggak ada yang ngegongin gitu ya pada nggak berani gitu pas Cokodot bisa keluar dari zona nyaman ya? Iya, zona nyaman, tiba-tiba awalnya dodol, tiba-tiba ada produk baru, akhirnya produk baru yang lain tuh pada berani keluar gitu. Jadi buat apa lagi nih gitu yang aneh ya? Nah, kalau berbicara produk sebenarnya yaitu dari faktor dedeyeun ya, faktor lagi dan ketagihan. Ketika Cokodot sudah kuat sebagai brand Garut, ketika menyebar ke seluruh Indonesia, itu ya akhirnya ada beberapa yang bilang Cokodot oleh Garut, akhirnya kita juga mengembangkan brand-brand juga yang lain. Brand-brand, karena udah se-Indonesia nih, apakah ada di tiap kota kabupaten, provinsi mungkin ya? Ada, tapi kan ada orang berpikir bahwa Cokodot oleh Garut, akhirnya kita menciptakan brand lain untuk pemasaran di kota lain. Di kota lain pun ada Cokodot ya Kang? Ada pasti. Ada, wow. Kira-kira nih udah ke kota mana aja nih Kang? Oke, kalau Cokodot sendiri pasti berkembang di daerah wisata ya. Jadi kita berkembang ada di Yogyakarta, ada di Bali gitu ya. Dan itu juga karena memang kita punya misi ingin mencoklatkan Indonesia. Akhirnya apa ya? Akhirnya kita harus melebarkan distribusi kita di setiap kota di Indonesia. Tetapi kemarin ketika pandemi, kami memang fokus dulu di Pulau Jawa dan Bali. Oh, fokusnya di Pulau Jawa dan Bali. Nah, misalnya nih Kang, setiap provinsi kan pasti ada ciri khasnya ya Kang ya. Misalnya di Bali apa, terus di Jogja juga apa. Apakah sama Akang dikolaborasiin juga nih coklatnya atau mungkin dodolnya? Sebenarnya kalau dodol tuh Akang
jaga di Kabupaten Garut. Oh, Karena tetap memang jaga. kalau kita berbicara dodol itu pasti orang identik dengan Garut. Tetapi memang ketika Akang pengalaman travelingnya ke beberapa kota di Indonesia, ya banyak dodol juga di mana-mana ya. Ada dodol Bali, ada Iya, dodol iya. Malang gitu ya. Akang tidak berusaha untuk menciptakan dodol di tempat lain, coklat isi dodol tempat lain, tetapi bagaimana cara menciptakan khas daerah tersebut dengan coklat. Misalkan Akang saat ini membuat coklat bakpia. Jadi coklat dengan rasa bakpia untuk pemasaran Garut. Wow, coklat. Garut maaf, Jogja. pemasaran Jogja. Lalu untuk Semarang akan menciptakan coklat dengan rasa wingko. Oh, oke. Untuk Magelang akan bikin magetuk, coklat magetuk. Jadi coklat dengan rasa getuk gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kearifan lokal wisdom, kita gabungkan dengan coklat. Tetapi mungkin bisa saja dengan brand Cokodot atau dengan brand lain gitu akan ciptakan. Nah selama ini riset juga terus dilakukan dan alhamdulillah percobaan penjualan dilakukan dan berhasil. Ya ketika kita mengangkat lokal, lalu di Bali karena di sana banyak foreigner, banyak wisatawan luar negeri ya, itu pasti carinya yang rasa Indonesia, rempah, ginger, jahe, cinnamon, lalu ada cabai mungkin ya. Tapi mungkin wisatawan Asia yang suka cabai, karena kalau wisatawan Eropa mereka tidak Kurang suka ya? cabai, kurang suka. Jadi, nah kita itu membuat sebuah produk pasti disesuaikan dengan siapa yang Culture-nya ya? membeli dan mungkin kita sesuaikan dengan culture tempat kita jualan. Dan yang membeli sebenarnya bukan orang setempat, yang membeli itu orang yang datang ke kota tersebut. Kota tersebut. Wow, Jadi luar bukan orang biasa. Jogja ya, yang beli coklat bakpia itu bukan orang Jogja, yang beli pasti orang luar luar Jogja. ya? Iya. Kayaknya kota Jogja tuh ini banget ya kan? Jadi sejarah juga ya Akang. Iya, karena kan satu akan ngelahirin Cokodot Di Jogja ya? sengaja. Lalu karena waktu itu akan tinggal di Jogja, tapi dikembangkan di Garut kan akhirnya, karena akan sadar bahwa dodol ini ya Garut, akan bisa kembali ke kota kelahiran. Tetapi karena yang namanya hobi traveling ya, kemana-mana, ini akan ketika berliburan gitu selalu peka, oh di sini ada kesempatan, di sini ada kesempatan, akhirnya ya berkembang luas. Luar biasa sekali ya, produknya sudah bukan se-Indonesia lagi tapi mendunia kayaknya nih. Amin, ya sudah ada beberapa sih kita pemasaran. Prestasinya apa aja nih Kang dari Cokodot ini? Kalau berbicara prestasi, sebenarnya kita tidak sengaja ya, maksudnya ikut kompetisi atau apa, tetapi alhamdulillah penghargaan tuh datang terus mengalir ke Cokodot. Yang pertama Pangan Award Nasional untuk penciptaan coklat isi dodol tahun 2010, terus tahun 2016 untuk penciptaan coklat isi biji kopi. Wow. Jadi akan 2 kali ketemu wakil presiden ya untuk menerima Pangan Award Nasional. Lalu akan mendapatkan upakarti dari Bapak Presiden SBY untuk pembinaan para UMKM di Kabupaten Garut. Dan selanjutnya untuk produk Cokodot juga mendapatkan One Village One Product OPOP bintang 5. Wow, itu bintang tertinggi dari pemerintah Indonesia dan akan produk makanan satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan bintang 5. Itu program pemerintah yang disadur dari negara Thailand dan Jepang, One Village One Product itu tahun 2018. Dan yang paling akan bikin ingin berbagi dengan para generasi muda itu adalah Cokodot punya prestasi ini nih sebagai produk nasional dengan kemasan tradisional terbaik sedunia. Yang ini ya Kang? Ya, itu di Milan, Italia. Jadi itu benar-benar proud banget buat Akang, bangga. Jadi nggak nyangka-nyangka ya dari ide jalan-jalan ke pasar, terus dari ide bikin coklat, terus tiba-tiba digabungkan, tiba-tiba menjadi produk yang terbaik sedunia gitu ya. Ya alhamdulillah, dan itu kan yang menilai orang bule ya, misalnya orang luar gitu. Jadi wah ternyata produk kita tuh benar-benar dilihat dan punya prestasi, itu yang sebenarnya sih menyenangkan akhirnya. Iya betul. Terus nih Kang, kayaknya produknya juga karena udah terkenal seluar negeri lah ya. Nah kira-kira nih Kang di promosinya itu kemana aja sih produk-produk Akang? Apakah khususnya ke Garut aja atau lebih kemana aja? Sebenarnya kalau Cokodot isi dodol akan fokus di Kabupaten Garut. Untuk produk-produk pengembangan yang lain seperti yang ini ya, Nanti Galau, ya Bucin, ini sebenarnya se-Indonesia. Oh udah se-Indonesia. Nah ketika kita berkembang ke luar negeri ya karena kita sering ikut pameran di luar negeri, termasuk di pameran coklat internasional, akhirnya ada beberapa kesempatan memang orang luar datang ke Garut untuk bekerja sama.
Lalu ada juga peran pemerintah ketika kita ikutan TEI, Trade Expo Indonesia. Itu juga ada beberapa dari negara Filipina, Turki langsung datang ke Indonesia untuk mengorder lah istilahnya dalam jumlah banyak. Tetapi saat ini kami baru hanya bekerja sama dengan Maldives, Maladewa untuk membuat island coklat. Wow. Lalu ada coklat Jepang, Kanemochi, itu juga diproduksi di kita. Dan ada beberapa negara lain yang kita memang bikin, ada coklat Thailand juga kita punya. Mungkin nanti aku suruh nyicip ini loh. Ada coklat Tom Yum, ada coklat Thai tea, itu juga kita bikin. Keren banget ya inovasi coklat yang tadinya ada coklat sama dodol doang ya. Jadi akhirnya kemana-mana. Gak habis ya Kang inspirasinya. Malah ketagihan ya, karena sering jalan-jalan itu ya, akhirnya aduh bikin ini, bikin itu gitu ya, nyoba ini, bahkan kemarin sempat nyoba karena ya Akang kan Jogja banget ya, karena memang pernah tinggal lama, pernah nyoba bikin coklat gudeg gitu ya. Coklat gudeg. Itu mah ya main-main aja gitu ya. Terus kemarin ke Semarang kan ada bandeng ya, Akang coba bisa nggak sih coklat dengan bandeng? Asin gitu ya jadinya. Ya akhirnya bikin coklat yang pedas, gurih gitu ya. Tapi ya masih trial juga karena kan kita lihat mungkin enak kata Akang belum tentu enak kata konsumen. Jadi itu ada juga yang kita ciptakan tapi tidak kita jual, hanya sebagai eksperimen aja. Betul-betul sangat menginspirasi ya teman-teman podcast Akang ini luar biasa sekali. Kemudian aku salvok nih Kang sama tulisan yang di belakang ada coklat travel dreams. Apa tuh Kang? Sebenarnya itu moto hidup ya, boleh dibilang, karena dia tahu kan rasa asli coklat apa? Manis, agak pahit. Pahit dong. Sebenarnya itu coklat tuh pahit aslinya. Nggak ada manisnya? Nggak ada. Ketika diolah dengan baik, itu akan menciptakan rasa manis kan, karena ada tambahan dan sebagainya. Ya begitupun hidup. Semua orang pasti pernah merasakan pahitnya hidup. Tapi kalau kita bisa memaknai hidup dengan sebaik-baiknya, banyak bersyukur, pasti manisnya hidup tuh datang gitu ya. Itu yang pertama tentang coklat. Yang kedua adalah traveling ya, travel. Ya itu saking ya seringnya keliling, itu keliling nggak harus keliling Indonesia atau keliling dunia ya. Di daerah setempat kita aja ya, main ke pasar, main ke alun-alun, main ke sekolah, itu pasti kalau kita peka terhadap peluang, itu pasti kita bisa nangkep, kita bisa bikin apa gitu ya. Nah lalu berikutnya adalah dreams, mimpi. Nah kalau kita punya mimpi, punya target, pasti semangat hidup juga ada gitu. Nah itu 3 kata yang Akang pegang sekarang itu coklat, travel, dreams, yang akhirnya Akang ya terus semangat untuk mengembangkan produk, terus juga bisa membantu banyak orang dalam hal berusaha, sama-sama menyemangati, apalagi Indonesia kan program entrepreneur ini lagi digadang-gadang, jadi bagaimana caranya menginspirasi banyak orang melalui semangat usaha yang dilakukan dari rumah. Wah, luar biasa. Terus nih Kang, ini ada siapa ini di sebelah sini? Ini si Dombi ya, teman-teman, ini namanya Dombi, domba Indonesia. Wow. Jadi domba kan Garut ya. Garut banyak banget ya ikonnya. Dodol, domba Garut. Ya karena ya Akang punya usaha sebuah produk, ketika Akang belajar tentang sebuah brand gitu ya. Kalau dulu kalau orang-orang datang ke Garut tuh, Akang nampang di baligo dengan produk gitu ya. Wah, calon bupati gitu. Padahal enggak ya, maksudnya itu hanya sebagai promosi produk, tapi ternyata setelah berbicara soal brand, sebuah produk itu tidak boleh bersanding dengan makhluk hidup atau dengan sesuatu yang hidup, karena memang ya kita harus akhirnya bikin sebuah icon yang bisa long lasting ya. Akan bikin si Dombi ini sosok yang menggantikan Akang. Oke, sangat inspiratif banget ya buat sobat podcast. Nah Kang, boleh dong kasih inspiratif untuk sobat podcast seperti apa? Ya tadi ya sobat podcast TVRI Jawa Barat, jangan lupa ketika kita memulai sebuah usaha, yang penting itu adalah niat dulu yang kuat, karena memang saya dulu memulai usaha ini dari nol, dari mulai bekerja tiba-tiba punya usaha, keluar dari zona nyaman orang gajian, tiba-tiba harus menggaji, yaitu perlu niat yang kuat. Lalu yang kedua, sering berdoa dan bersyukur, dan jangan lupa juga orang tua masih ada, kita benar-benar harus hormat dan minta doanya. Mungkin itu yang
Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Akang Sama-sama. sudah bersedia berbincang-bincang di podcast TVRI Jawa Barat. Pastinya sangat menginspirasi kita semua dengan pengalaman yang luar biasa dari Akang, tapi menghasilkan dari ketidaksengajaan bisa menjadi pengusaha yang sangat mendunia. Dan saya Fauzia Sahrullah pamit undur diri dari podcast TVRI Jawa Barat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.